Halo guys, welcome back di channel gua. Dan hari ini gua lagi ada di co-working space-nya Peace Generation di Bandung. Dan kantornya keren banget. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, mungkin bisa ya datang ke Bandung dan lihat co-working space-nya Peace Generation. Oke, hari ini pastinya gua nggak sendiri kan, ada kursi di sebelah sini. Dan akan ditemani langsung dengan teman lama gua, yaitu Super Nur Hakim. Please welcome. Alright. So, Ini gak ada sound effect? Gak ada. Oke, ini Irfan Nur Hakim, teman lama gue ya. Oke. Temen lama banget. Makasih udah nemenin gue nih. Ya. Nah, makasih. Kayaknya Dimas ada yang nemenin. enak. Biasanya sendiri. Saya juga sendiri. Nah, makanya gue sekarang ditemenin sama Irfan Nur Hakim. Karena kalau sendiri gak enak ya. Boom. Oke, sekarang gue bakal ngobrolin tentang curhat dengan tulisan. Kalau dulu pakai diary ya, Diary. tuker-tukeran binder gitu. Sebenarnya lu pernah nggak sih curhat Curhat sering. sama siapa? Biasanya sekarang curhat enak, bisa di Facebook. Oke. Status kan, pengen modal gitu. Apa modal tuh apa? Ada modal itu, pengen semedi. Langsung media gitu ya. Di pojok inspirasi tuh. Ya. Terus Di sosmed kan biasanya. Terus di tulisan di tuh biar orang lain terbaca. Dia gitu kan. Kalau dulu waktu kecil. ya. Jadi pernah curhat ya? Pernah. Kita juga pernah curhat kan? Pasti. Curhat apa? Curhat, ya. Bukan mantan? Curhat, tapi lebih sering sebenarnya selama ini curhat ke teman-teman dekat sih. Ini menurut lo nih, Van, kalau misalkan lo curhat ke orang atau ke teman terdekat itu enaknya mereka yang suka cuma dengerin doang atau yang ngasih solusi juga? Ya senangnya pasti denger curhat Ya. terus dikasih solusi ya. Nah, Tapi ada kalanya juga kita cuma butuh untuk didengarin aja gitu ya. ya. Cuma dengerin curhat. Tapi seringnya ke orang yang Pasti ada satu orang khusus yang khusus memang ya yang untuk terdekat ya. Oke. Kemudian selain media curhat ke orang lain atau teman-teman terdekat, ada lagi nggak sih media untuk curhat yang lebih efektif? Ya tadi yang saya bilang tadi ada kita bisa curhat di sosmed, tulis. Bahkan saya menyediakan akun khusus dan itu tidak ada orang yang tahu, cuma saya aja yang tahu. Jadi curhat di sana bebas kan, mau ngomong apa aja. Jadi media curhat dengan tulisan cukup efektif ya. Iya, cukup efektif. Curhat untuk Tahu nggak apa? berapa kuota cowok ngomong per hari? Berapa? Kata 7.000. Maksudnya apa gimana? 7.000. Jadi laki-laki itu kalau menurut penelitian itu ngomong sehari itu 7.000 kata. 7.000 kata. Nah ini lagi ngabisin kuota nih. Ya. Kalau cewek tahu berapa? Berapa? 20.000. Wah, lebih banyak Nah, ya. jadi kalau misalnya si mamah nih lagi ngomel-ngomel, biarin aja biar habis pulsanya. Habis kuota. Kalau misalnya enggak, nah nanti numpuk tuh. Numpuk kuotanya masih ada gitu. 40.000 kan besok. Oh, berarti sekarang kita lagi ngabisin itu. Dia ngabisin kuota ini. Berarti ngabisin kuota curhat itu ya harus ditulis atau Iya, ngomong gitu. ditulis. Oke. Kalau misalkan manfaatnya nih, manfaat dari curhat dengan tulisan itu gimana sih? Ya. Pertama tadi yang udah bilang ngabisin kuota, Ngabisin karena kuota. kita tiap hari nggak mungkin bisa Diem, ngomong iya. Nggak mungkin Daripada ketemu gitu kan. iya, daripada di kamar diam, kemudian terkungkung dengan luas kamar yang kecil, Iya. kemudian ditulisin. Apalagi kosan gua nih. Iya. Kosan gua cuma 2x1. Udah kayak kuburan. Ya, kedua, Aha. ini bisa jadi kalau kayak kata Sigmund Freud itu Aha. sublimasi. Sublimasi. Ya. Jadi Wah, keren banget bahasanya. sublimasi. Jadi kita Sublimasi ya. kalau misalnya lagi patah hati, sedih kan, sublimasi daripada hal yang negatif itu ditulisin. Kayak Habibie. Habibie. Oh, Habibie kayak gitu juga. Ya, Habibie Ainun bisa booming, yaitu terapi. Jadi ketika dia galau, dia tinggal istrinya, dia nulis. Nulis. Iya, salah satu terapi itu. Jadi Dimas kalau misalnya masih sakit hati nih sama mantan, terapi aja ditulis. Oh gitu ya. Saya juga gitu. Oh gitu. Iya. Pengalaman ini. Pengalaman. Pengalaman, guys. Pengalaman. Memang guys. itu the power of mantan itu. Power. Ya. Alright, so tapi kan kalau kita nulis itu nggak sekedar nulis ya. Ya. Maksudnya bisa nggak sih kira-kira tulisan curhatan kita ini jadi sesuatu yang produktif gitu? Bisa. Gimana? Banyak penulis-penulis sekarang yang memang menulis dari kisah masa lalunya. Oh gitu. Jadi diari mereka ya. Ya, difiksikan, jadi film kan. Itu produktif, bisa menambah selain jumlah followers nih. Followers, oke. Iya, dapat juga keuntungan uang, karya dan sebagainya. Wow. Termasuk ya saya juga pernah pengalaman ya, ditulisin curhatannya, kumpulin mana yang kira-kira layak ya, jadi jadiin buku. Setidaknya pertama kita bisa berkarya, keduanya kita bisa jadi barometer ke depan gitu, bahwa dulu oh ternyata pemikiran
pikiran kita, gagasan kita kayak gini. Jadi mungkin ini semacam memori yang tersimpan tapi disimpan dengan cara tulisan gitu ya. Jadi nanti kalau punya anak nggak usah cerita ke saya, ini Kasih baca buku itu ya atau kasih aja soft copy-nya. Nanti anak-anak kan PDF. tapi nggak tahu nih 20 tahun 30 tahun ke depan gimana teknologinya kan. Tapi buku nggak akan kalah sama Nggak akan kalah. Tetap buku ini akan jadi satu. kita baca buku 2 jam kuat. Ya, Kuat. kalau baca HP kan 15 menit udah. Oke. Apalagi cari-cari Pokemon sekarang. nggak sempet baca. Nggak sempat baca. Cari Pokemon. Jadi nulis curhatan itu bisa jadi produktif ya. bisa jadi produktif, menghasilkan suatu karya. Ya. Oke. Selain tadi kita bisa berkarya dengan nulis juga kita bisa membuka imajinasi sendiri ya. Iya. Jadi imajinasi kita tidak terbatas Iya. dengan tulisan sendiri. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang imajinasi, mungkin punya pengalaman gitu dengan nulis gitu kan, Iya. mengimajinasikan sesuatu terus kemudian jadi karya gitu. Punya pengalaman nggak? Banyak gitu. Banyak ya, Iya. berarti sering ini ya, sering Iya. patah hati memang galau itu sebagian dari iman. sebagai dari Iya, iman. ketika galau menghasilkan kita gitu. beribadah lebih rajin ya. Lebih rajin. Kenapa Ya ini Allah, terjadi kenapa gitu ya. dengan saat? Ya salah satunya dengan tadi nulis. Dan Nulis. kalau kita curhat ditulis ketik. Nah dulu saya juga pernah gitu. Karena kayak gitu. Berapa karya yang dihasilkan dari itu? Ada banyak yang jadi buku sendiri 4. Dan Dan ada juga beberapa yang cita-cita, misal kita punya Oke. cita-cita. let's say satu bukunya 100 halaman, berarti ada 400 halaman tulisan Ya. yang dibuat gara-gara curhatan itu ya. Gara-gara curhat kumpulin kan gak terasa ya? Yang kerasa. Terasa. Dan itu bisa dijual ya. Bisa dijual. Oh, mantap. Dan sekarang saya malu itu kenapa? Malu baca isinya ya. Iya, Astagfirullah. astagfirullah. Ngapain istighfar lagi coy? Istighfar kan? Tuh. Galau tuh sebagian dari iman. Astagfirullah. Untuk pakai bahasa Arab astagfirullah ya. Astagfirullah. Coba kalau pakai bahasa Indonesia. Gimana? Ampuni. Nggak enak ya. Terakhir nih, kira-kira ada nggak tips buat teman-teman yang di sana yang dia tuh pengen curhat dengan tulisan tapi nggak tahu caranya kan? Oh, tips. Kira-kira gimana? Tipsnya pertama, nulis aja dari yang termudah. Mudah. Jadi jangan Mudah. bikin beban lah ya. Dari yang kita tahu itu. Oke. Apalagi tentang diri sendiri kan kita lebih tahu. Mhm. Keduanya, ikatlah ide-ide gagasan itu Mhm. dengan tulisan. Sekarang HP bisa nulis apa aja gitu. Smartphone dan lain sebagainya. Lagi duduk jongkok-jongkok di WC kan itu pojok inspirasi tuh. Ada ide langsung tulisin. Iya bener banget sih. Ya. Yang ketiga itu segeralah menulis. Jadi berhentilah untuk nonton tips-tips, baca-baca tips atau ikut seminar tips-tips dan Action langsung ya. action langsung. Nah, Oke. gitu. Tapi intinya memang untuk memperkaya bahasa kita harus banyak baca. Banyak baca juga. Banyak baca, kemudian banyak praktek. Nah, jadi jam terbang banyak, kita terbiasa jadi bagus. Oke. Sip. Jadi berhentilah Berhenti apa nih? nonton yang kayak gini. Nonton ya? Nah, matiin. Sebagai co-founder Masterpiece nih, Masterpiece Writing Labs, kira-kira ada nggak sih peluang buat teman-teman kalau yang punya tulisan curhatan itu kemudian jadi satu karya? Oke. Pertama kita bisa ngirim ke penerbit mayor kayak Mizan, tentang pustaka, Bergas Media dan lain sebagainya. Kita kirimin naskah yang sudah diedit sesuai dengan kriteria, kirimin ke sana. Atau bisa juga kita kirim ke yang self publishing atau indie publishing. Nah, Ya. itu biasanya kita dikenakan biaya tertentu, kemudian naskah kita akan terbit. Kita bisa juga kirim ke Masterpiece. Masterpiece ini Masterpiece ya. Writing Writing Labs. Oke. Bisa ke redaksi buat Masterpiece. Jadi itu dia bisa bikin satuan ya? Bisa satu aja bisa. Satu Misal aja ini bisa. nih, Contoh kayak bikin ini cetak beberapa dulu. Misal sampel mau bikin 2. Sampel. Dan ini ada tulisannya karyanya karya kita yang Karya misalkan kita. Dimas kali masih ada. Ya, gitu ya. diedit sama profesional. Dia profesional dari Masterpiece ada Masterpiece itu. setting dan jadi buku. Dan jadi buku. Jadi buat Bisa teman-teman yang pengen curhatannya jadi buku nih, bisa nih ke Kumpulin Masterpiece aja. Misal Writing Labs. saya pengennya cuma buat disimpan nih satu aja atau bikin 2, satu lagi buat mantan. Wow. Boleh bisa. Cuma 2. Keren bro, keren. Biar mantannya nyesel ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi kalau yang mau menjadikan curhatannya itu sebuah karya, langsung aja ke Writing Labs. Bisa. Intinya kita sekarang belajar untuk nulis gitu ya. Curhatan yang tadinya hanya dalam kepala atau ke teman doang, Ya. kita coba tumpahkan dalam tulisan. Manfaatkan media yang ada. yang ada ya. Biar kita semakin produktif dan punya karya. Oke, gitu aja hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jadi kalau buat kalian yang mau langganan channel gua, tinggal diklik aja tombol subscribe di bawah ini, oke?
atau bisa subscribe juga Super Nur Hakim. Di sana ada tutorial beatbox banyak ya, pakai tajwid. Oke, sekian. Kayak gue Dimas Kalimasyada. Saya Irfan Nur Hakim. See you in the next video. Cheerio. Dadah. Yeay.